Sejak tahun 1962 dikuasai Freeport oleh Amerika, hingga hari ini berapa juta ton emas yang sudah dikeruk. Baik. Jadi bisa dihitung melalui ilmu geografi informasi sistem. Satu rakyat Indonesia dalam setahun bisa terima uang 200 juta tanpa kerja dari emas. Belum lagi hutan, kayu jati, kayu meranti semua dikumpul, per satu orang Indonesia per sebulan terima uang 10 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya jal jalali wal ikram. Qul ta'ala fil Qur'anil Karim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semua orang tahu, dari anak-anak sampai orang tua hafal. Namanya surat Al-Ikhlas. Tapi ketika ditanya kenapa namanya surat Al-Ikhlas, seperti masjid ini Al-Ikhlas, banyak kalaupun tahu mungkin beda pendapat dan tajam. Al-Quran cirinya biasanya Al-Quran itu disebut surat, ada di dalam ayatnya ada menunjukkan pokok nama dari surat itu. Al-Baqarah ada tentang Baqarah, An-Nisa ada, Al-Imran ada, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal, At-Taubah, surat Yunus, surat Hud, dan seterusnya. Itu menunjukkan ada tentang ayat yang dimaksud. Nah, yang menarik Al-Ikhlas, tidak ada kata ikhlas di dalam ayat yang dimaksud surat itu. Melulu isinya tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah atau ketahuilah, pahamilah, tidak ada yang pantas disebut Tuhan kecuali Allah. Nggak ada yang pantas. Tidak ada yang berhak disebut Tuhan kecuali Allah. Dan tidak ada yang boleh disebut Tuhan kecuali Allah. Allahu Samad, semuanya relatif. Allah yang absolut. Jadi Allah itu absolut. Karena dia absolut, totalitas, tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan, maka dia menjadi distinct, lain daripada yang lain. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan dia, tidak. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak diperanakan dan tidak memperanakan, dan dia esa, ahad. Jadi kriteria tentang disebut Tuhan mesti memenuhi unsur secara intelektual, ya, karena kita orang kampus harus paham dan tidak boleh beriman tanpa ilmu imam amal, ilmu yang memimpin amal kita. Maka
Kata ikhlas dalam konteks tauhid untuk dimengerti oleh kita, menerima Allah totalitas tak terbatas. Absolutnya Allah itu harus hadir dalam jiwa kita. Kedistingannya Allah lain daripada yang lainnya itu harus ada dalam pikiran kita. Maha Esanya Allah itu harus ada dalam jiwa kita yang utuh itu. Jadi kalau kita ikhlas menerima Allah sebagai Tuhan, maka berwujud menjadi 3 hal penting. Yang pertama, orang yang ikhlas diukur dari kemauan dan kerelaannya diatur oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ukuran ikhlas itu harus ada kerelaan untuk mau diatur oleh Allah dan Rasulnya. As-salatu khairum minan naum. Orang Sunda jangan jauh ke sholat dan naum. Ya, bangun dong, karena sholat lebih baik daripada tidur. Lihat nanti subuhnya di Masjid Al-Ikhlas, lihat subuhnya ada 1 saf, hebat banget. Mungkin 2-3 ekor manusia. Karena padahal ukuran sholat subuh itu, bahkan sholat sunnahnya saja lebih baik dari seisi langit dan bumi. Tapi kenapa orang tidak mau dan rela diatur untuk datang ke masjid? Nah, itu harus dipertanyakan keikhlasannya dalam bertuhan kepada Allah. Bohong, penipu. Kita selama ini mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Penipu, kita bilang Allah yang segalanya, Allah As-Samad. Tidak ada yang pantas jadi Tuhan selain Allah. Bohong. Ya. Yang kedua, orang-orang ikhlas di dalam bertauhid adalah orang yang siap menanggung resiko di dalam menegakkan ajaran Islam. Karena ajaran Islam muatannya ada yang disebut ajaran jihad, itu pasti mengandung resiko. Nggak bisa enggak. Nggak boleh kita melepaskan satu ajaran yang disebut jihad karena situasi politik dan lain-lain, terus kita nggak boleh bicara tentang itu. Wah, itu kita sudah musyrik. Ada yang ditakuti selain Allah. Untuk apa Anda nyebut Allahu Akbar? Takbir. Apa artinya? Artinya presiden kecil, menteri kecil, gubernur kecil, bupati kecil, pengurus DKM. Nah, itu akbarnya terasa dalam pikiran, terasa dalam jiwa kita. Nggak boleh ada yang dianggap besar selain Allah. Tidak boleh. Takbir. Udah takbir tapi lihat polisi ciut gitu. Ini kalau ada intel segala macam, tolong kalau mau dicatat karena tugas Anda catat yang benar, jangan nyimpang-nyimpang. Gak ada urusan sama DKM. Ini otoritas saya secara intelektual. Dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf E, bebas berserikat, berkumpul, berpendapat, lisan maupun tulisan. Undang-Undang Dasar. Kenapa ditulis-tulis terus dipanggil-panggil? Jangan. Oleh karena itu amat berkaitan dimensi tauhid ini dengan ibadah kita keseharian. Dan kita sudah punya komitmen kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rob itu mengandung 3 makna. Rob sebagai pencipta, Rob sebagai pendidik,
Rob sebagai pemelihara totalitas alam semesta. Segala macam tumbuhan, segala macam binatang ternak dan lain sebagainya, semua dalam aturan didikan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau betul konsisten diukur dari 3 hal sikap kejiwaannya. 1, optimis. 2, pemberani. 3, mutmainah, jiwanya tenang. Jadi kalau Anda mengukur diri Anda istiqomah, lihat 3 hal itu. Anda optimis gak dengan tegaknya Islam? Yang ketiganya, dia konsisten dengan dibuktikan sikap yang optimis, pemberani, dan jiwanya tenang. Tidak ada yang ditakuti selain Allah. Lam yasha illallah. Nah, ini maksud saya dasar dari kita bertauhid kepada Allah dengan dasar surat Al-Ikhlas yang setiap hari kita baca atau kita hafal dari mulai anak-anak sampai kita tua. Tapi makna mengimplementasikan itu yang kita nggak sama persepsi. Mudah-mudahan hari ini ada kesamaan persepsi sehingga kita betul-betul beragama itu berdasarkan keilmuan yang memang Allah ajarkan lewat Rasulnya. Karena kita tanpa Rasul Muhammad, kalau dengar nama Muhammad salah Rasul, nggak ada urusan nama ilmu atau Muhammadiyah. Itu hadis. Ketika namaku disebut, kamu tidak bersalawat, kamu ciri orang pelit. Nama aja salawatnya benar dari dulu. Kita semua adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliaulah yang memperkenalkan kita kepada kita ini tentang Allah. Tanpa Muhammad siapa yang kenal Allah? Tidak mungkin. Jadi oleh karena itu cara berpikir ini penting. Jadi teori saya ada namanya OS-Jude. OS-nya itu O-nya objektif, S-nya sistematis, T-nya toleran. OS-Jude. Jubilnya jujur, benar, adil. Ini formulasi cara berpikir ilmiah. Anda bisa menyelesaikan apa saja dengan teori ini, insya Allah terselesaikan dengan baik. Satu contoh misalnya yang terbaru, rempang galang. Kalau kita lihat objektivitasnya, sistematisnya, dan kita bisa toleran melihat keadaan itu, kalau kita mampu membedah secara objektif. Objektif itu apa? Tidak melihat. Lawan katanya subjektif. Bagaimana cara melihat tidak melihat? Lihatlah historisnya, lihatlah filosofisnya, lihatlah sosiologisnya, lihatlah psikologisnya, lihatlah yuridisnya. 5 elemen bangunan hukum inilah yang membangun orang berpikir objektif. Secara historis, rempang galang sejak 1720, ada yang menyebut 18-an ya, tahunnya, sudah dimiliki oleh rakyat setempat, nenek moyang yang di sana. Artinya nggak ada urusan sama negara, karena negara Indonesia belum ada waktu itu. Jadi objektif menyatakan bahwa tanah itu milik rakyat. Sehingga dengan demikian, dalam perspektif untuk melihat kasus itu secara objektif, bandingkan dengan kita pemerintahan Jokowi ngambil tanah rakyat dikasih-kasih, mana objektivitas jalan lihat tuh, lebih parah mana? Itu kan objektif. Apa saya melihat? Tidak, saya membanding secara ikhlas dan ikut aturan yang Allah atur. Nah, oleh karena itu jamaah sudah terbiasa 78 tahun merdeka
Tapi sesungguhnya tidak merdeka. Apa? Takut bicaranya, takut. Dai-dai kalau mau ceramah jangan bicara ini ya. Bagaimana? Jadi bagaimana merdeka kita gitu? Sudah 78 tahun, sudah 7 kali ganti presiden. Nah sekarang kita belajar secara historis, filosofis sekaligus ya tentang bangsa. Karena bangsa Indonesia sudah ada sebelum negara Indonesia. Bandingannya dengan Amerika, Amerika ada dulu negaranya, bangsanya belum ada. Karena Amerika bangsanya acak aduk dari mana aja pada datang. Tapi negaranya ada, sudah lebih dulu ada. Nah menarik Indonesia, saya pikir analisis secara dunia, cuma Indonesia sudah ada bangsanya tapi negaranya belum. Apa buktinya? Anda lihat tahun 1908, 1912, 1926, kemudian 1928 ada peristiwa berdiri NU, berdiri Muhammadiyah, SI, ya, Serikat Dagang Islam, dan Sumpah Pemuda. Tanah air satu, tanah Indonesia, bahasa satu, bahasa Indonesia. Itu menunjukkan bangsa kita sudah ada. Tapi negaranya belum ada, belum merdeka. Karena unsur negara bagi saya ada 5. Karena orang banyak melihat cuma ada 3. Saya kajian ilmu hukum saya menyatakan ada 5 elemen. 1, rakyat. 2, 2, pemerintah. 3, wilayah. 4, hukum. 5, pengakuan internasional. Jadi salah satu contoh pejuang yang bisa Indonesia diakui secara internasional, banyak orang tidak tahu, itu bapaknya Anies Baswedan. Dialah yang mensosialisasikan Indonesia merdeka dan diakui pertama oleh negara Timur Tengah, oleh Palestina. Jadi oleh karena itu sudah sejarah historis ini harus kita mengerti baik. Namun kekeliruan intelektual pada umumnya boleh Anda cermati sendiri karena gampang bisa berpikir, yaitu kalau bicara negara kok kliknya kenapa langsung pemerintah? Kenapa pemerintah selalu menginisialkan dirinya adalah mewakili negara? Padahal bicara negara harus ada 5 elemen itu. Minimal kita sebagai rakyat gak boleh ditinggalkan kalau bicara negara, karena kita warga negara, kita WNI, warga negara Indonesia. Tapi lihat para tokoh, lihat juga pemerintah, kasus dengan Rempang tadi, karena dianggap tanah itu milik negara gitu. Jadi negara yang membagi siapa? Negara yang anak kita nggak pernah merasa ikut membagi. Kalian membagi seenaknya aja pemerintah. Kok mengatasnamakan negara? Tapi para tokoh semua cicing, dia nggak ada yang berani protes. Nah, kalau kita orang ikhlas, apalagi masjid ini namanya ikhlas, Anda harus terbina keikhlasan itu yang luar biasa. Lam yasya'illah, nggak ada yang ditakutkan, karena Anda merdeka. Jadi orang yang merdeka adalah orang ikhlas yang bertauhid kepada Allah. Sebab logika terbaliknya, kalau Anda tidak takut kepada Allah, Anda pasti takut kepada selain Allah, pasti. Enggak bisa, enggak pasti. Nah, oleh karena itu perlulah menjadi wirid kita. Ya, Surat Ali Imran ayat 150, 151, balilahuma maulakum wa huwa khairun nasir. Ya, jadi Allah lah pelindung dan penolong terbaik. Yakinkan itu dulu. Kalau itu kamu lakukan 151 ini menjadi orang-orang kafir takut sama kamu. Takut. Boleh lihat atau ya.
Jadi oleh karena itu keberanian kita muncul ini bukan karena hal lain, tapi karena pemahaman tauhid kita yang benar, dengan surat Al-Ikhlas yang benar kita pahami. Maka Rasulullah mengingatkan, kalau kamu mau khatam Quran, mau tidur, baca 3 kali surat Al-Ikhlas. Kita kan bingung, gimana menghatamkan Quran sebelum tidur? Waktu itu yang bertanya Aisyah, ya Rasul menjawab, kamu baca 3 kali surat Al-Ikhlas. Nah, kalau kita pahami lebih jauh, dahsyat sekali hebat di surat Al-Ikhlas. Ya. Karena ini yang bisa berubah. Nah, sekarang tinjau historisnya. Bangsa Indonesia yang dulu sudah ada itu menganut animisme, bahkan politeisme, sehingga sinkretisme. Mau fakta mau anda nggak akui, itu ada kejadiannya, dan bukti-bukti sinkretisme animisme masih ada, apalagi masuknya Hindu, Buddha gitu kan, jauh lebih dulu dari Islam. Mengokohkan itu ada sesajen, ada sembahan ini, sembahan itu, yang merupakan bentuk dari sinkretisme yang terjadi. Kita klaim saja proses sejarah lewat Wali Songo. Wali Songo berdakwah dengan sangat serius, dengan caranya, ada yang budaya, ada yang lain-lainnya. Maka berubahlah bangsa Indonesia menjadi memahaminya tauhid yang tadinya sinkretis. Dari mana klaim tauhid? Dari munculnya gerakan terus-menerus, dari mulai Wali Songo, kemudian Pangeran Diponegoro 1825, 1830, ya, dan pangeran-pangeran lain yang tokoh-tokoh umat Islam. Dan di sini juga saya bersyukur ada Abah Imam yang mengundang saya di sini, ya, dari Kesultanan Madura, ya. Jadi sangat berkesan di dalam konteks dakwah ini. Dan kemudian partai politiknya ada Masyumi. Masyumi itu Majelis Syuro kaum muslimin Indonesia, yang tokoh utamanya Dr. Ahmad Nasir, yang juga punya tokoh-tokoh di partainya itu Haji Abu Salim, dan terakhir dibela oleh Ki Bagus Hadikusumo, ketua Muhammadiyah pertama tahun 45. Apa? Anda mau suka atau tidak, secara yuridis negara Indonesia sesungguhnya negara tauhid. Dari mana saya terima? Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan dengan amat sangat jelas, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang membantah? Masih ada pasal ini. Tuhan yang Maha Esa-nya siapa? Allah. Di mana Allah disebut? Di Mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi yang dimaksud Maha Esa siapa? Allah. Yang kompak doang siapa? Allah. Takbir. Allah. Apa ini tiba-tiba muncul nama Allah peluk begitu aja di nama? Enggak mungkin kalau nggak ada perjuangan. Itulah perjuangan dakwah yang luar biasa, ribuan tahun, ya. Dan sekarang mulai dari 45 sudah 78 tahun, bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Oleh karena itu harusnya di Indonesia ini berlaku hukum Islam, harusnya. Siapa yang memperlakukan? Presiden dan DPR.
menurut pasal 5 ayat 1 Junto pasal 20 Junto pasal 21 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan dengan jelas Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Presiden yang mengajukan undang-undang, DPR menyetujui. Jika DPR yang mengajukan undang-undang, Presiden yang menyetujui. Itulah 3 pasal itu. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21 UUD 45. Undang-undang dasar. Nah, pertanyaan seriusnya, kok sudah 7 kali ganti presiden tidak berlaku juga hukum Islam? Jadi kumaha ini cek sudah? Ya, bagaimana ini? Sementara setiap Jumat, nah ini terutama laki-laki. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, jangan kamu mati atau bertakwalah kamu dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, berserah diri, bertakwa kepada Allah. Pertanyaan seriusnya, kita ini belum mati. Allah sangat menekankan jangan mati kalau nggak dalam keadaan takwa. Nah, sementara sistem yang ada yang kita hidup, tadi kita berkomitmen inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita udah komit kepada Allah, tapi fakta yang ada berubah. Sumpah setia kita kepada Allah, inna sholati wa kawasati wa susuki wa daya wa nurayati. Ada gara-gara Nurayati mau bunuh diri itu karena jatuh cinta, atau Nurdin itu kan berubah nilai tauhidnya karena keikhlasan bertauhidnya tidak dijaga. Nah, mestinya ini tugas pokok presiden. Presiden punya tugas pokok 4. 1, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Jadi nggak boleh rakyat Indonesia yang dibunuh itu nggak boleh. Nggak boleh demonstrasi malah dibunuh. Nggak boleh ada KM 50 mengawal Habib Rizik 6 orang mati. Nggak boleh ada hal-hal yang membuat rakyat Indonesia tumpah darahnya, tidak boleh. Kalau tidak ada alasan yang jelas. Karena ini tugas pokok presiden. Ada di mana nih? Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Yang kedua, tugas pokok presiden adalah memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia. Mestinya tidak boleh ada yang miskin. Tapi sekarang justru Anda boleh cek Google tanggal 9 Desember tahun 2022 koran Kompas menyebutkan, memberitakan headline separuh lebih penduduk Indonesia kurang gizi. Padahal gizinya cuma 22.000 untuk sehari. Indonesia rakyatnya tidak bisa memenuhi. Kalau kurang gizi, otaknya lemot, stunting, gitu. Makanya banyak yang blok. Dibuktikan apa? Di penduduk yang ada, yang banyak rakyatnya yang kaitan dengan pendidikannya adalah tidak tamat SD lulusannya. Jadi SD aja belum lulus. Kemudian yang baru lulus SD, kemudian baru lulus SMP. Yang profesor dokter tuh 0, berapa? Sedikit dibanding 275 juta. Ini akarnya adalah kemiskinan dari makanan yang tidak bergizi. Sementara istana mungkin makannya mewah-mewah, gitu. Ini kan terjadi diskriminatif yang luar biasa. Saudara-saudara, saya tidak bermaksud mendemonstrasikan saya doktor, saya profesor. Tapi memang saya doktor bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Saya bisa hitung emas, hitung laut, hitung kelapa sawit, hitung batu bara, minyak bumi, dasar Indonesia ini. Emas saja, jujur, logam mulia berapa sekarang? Biasanya ibu Bu, berapa emas Bu?
Halo Bu. 1 juta. 1 gram 1 juta ya. Sejak tahun 1962 dikuasai Freeport oleh Amerika, hingga hari ini berapa juta ton emas yang sudah dikeruk. Baik. Jadi bisa dihitung melalui ilmu geografi informasi sistem. Satu rakyat Indonesia dalam setahun bisa terima uang 200 juta tanpa kerja dari emas. Belum lagi hutan, kayu jati, kayu meranti semua dikumpul. Per satu orang Indonesia per sebulan terima uang 10 juta. Di situ ada Unibro, ada fokus kehutanan, tapi belajar. Kalau saya di lulusan IPB, PSL, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi dalam perspektif keilmuan, dan saya melihat juga kepada hadis Nabi, banyak anak banyak rezeki. Itu dulu saya tidak begitu, bukan jadi banyak miskin kalau banyak anak. Ternyata coba kalau anak yang di 8, 1 orang terima 200 juta, daripada dia cuma 2, ya lebih banyak ya itu rezeki. Kalau negara dikelola dengan benar. Dan saya punya dasar hukum pasal 33 ayat 3 UUD 45 mengatakan bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Loh kok Freeport dikuasai Amerika? Air nih, air Danone dari Prancis, sabun semua, odol segala macam itu Unilever, itu Belanda. Lalu kita apa ini? Nah ini salah pemimpin. Nggak bisa rakyat disalahin, karena rakyat dipimpin. Itulah yang saya persoalkan. Sudah 7 kali ganti presiden, nggak ada peningkatan yang signifikan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tanpa menjelekkan siapapun, tapi ukurannya adalah fakta-fakta tadi. Lalu itulah dalam konteks kebangsaan kita ini, bangsa Indonesia ini harusnya makmur, harusnya diperlakukan adil, harusnya sejahtera. Tapi di dunia, negara paling makmur, negara paling adil, negara paling nyaman hidupnya adalah Finlandia. 3 tahun terakhir sebelumnya Selandia Baru, New Zealand, kemudian Swiss, kemudian Belanda. Anda bisa lihat report, bisa klik di Google aja di pengetahuan umum. Apa yang menjadi ukuran dia makmur? Terutama diukur dari lingkungan hidup, ekonominya, pendapatannya 60 sampai 60 juta per bulan. Kita berapa bos? 20.000 aja dari ya Allah. Tapi sisi lain orang pada korupsi enak-enak aja. Proyeknya 10 triliun, korupsinya 8 triliun, berarti kan 80% di korupsi. Itu yang tawar-tawaran 8 triliun, proyeknya cuma 10 triliun. Coba. Dan sekarang diduga ketua KPK-nya pun dapat solokan atau meras. Itu kan banyak berita-berita. Itu hal yang menarik. Kenapa? Ada yang riset, bukan saya baca. Bandingan Mekah dengan Kanada. 12 tahun terjadi sekali saja di Mekah. Tapi di Kanada 12 tahun itu berapa banyak kasus terjadi kriminalitas. Bayangkan efektifnya hukum Islam. Cuma kita dibombardir dengan isu-isu Islam itu radikal, Islam itu ekstrim, untuk menjauhkan dari Islam.
apalagi dikaitkan dengan politik. Jangan main politik, politik itu kotor. Tuh. Bahkan Presiden Jokowi juga ngomong, pisahkanlah politik dan agama. Kan ada pidatonya. Sekarang ada benar ini rawat maksudnya. Kalau ada, Anda boleh klik. Kalau agama dipisahkan dengan politik, Anda bayangkan, yang semuanya pendekatannya warna biru, berapa dibayar? Itu bebas korupsi. Lalu bagaimana nanti memberikan keputusan politik tentang halal haram kalau agama dipisahkan? Bagaimana kita tahu ini halal ini haram kalau bukan sumbernya dari agama? Kok dipisahkan dengan politik? Dipisahkan dengan ekonomi? Anda tahu hari ini Allah melarang sejak dulu riba. Hari ini riba berlangsung enak saja. Semuanya tidak lepas dari riba. Lalu bagaimana kita menghidup takwa? Bagaimana kita bersungguh ikhlas Tuhan kita Allah mengatur jangan riba, kita malah riba. Allah mengatur kalau ada yang mencuri potong tangan, kita malah potong tangan. Sebagai contoh aja supaya saya tidak kita. Coba Pak saya atau siapa lihat download lagi surat 5 ayat 38. Nah, supaya kita ini betul-betul bukan kata ini sudah gitu. Objektivitasnya di sini. 5 Al-Maidah 38. Coba. Yang keras. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Pengatur, Maha Bijaksana. Apa perintahnya? Potong tangan. Inilah bandingan dari Mekah dengan Kanada itu. Sehingga efektivitasnya kalau kita yang pernah umroh atau haji, barang dagangan ditinggal aja kan nggak hilang. Karena resikonya berat, dipotong tangan. Coba kita asumsi kalau Indonesia berlaku ini, kira-kira korupsi masih banyak ya? Allah yang jamin. Kan saya tahu kalau pejabat pakai tangan palsu ya pencuri, penipu, ya susah. Belum lagi disiarkan. Jadi itu efektif. Nah ini ayat demi Allah demi Rasul pakai otak kita, pakai otak kita. Bisa nggak kita laksanakan sendiri? DKM ada yang potong di situ, boleh? Kita polisi. Ayat ini adalah wilayah dari kekuasaannya negara yang diwakili namanya pemerintah. Nggak bisa. Kan kita disuruh menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan, itu namanya takwa. Nah ini salah satu perintah Allah. Coba jalanin. Nggak bisa. Siapa yang bisa? Pemerintah. Dan pemerintah harusnya tidak boleh alasan ini bukan negara Islam. Memang ini bukan negara Islam. Tapi ini negara tauhid. Kan dasarnya tadi Tuhan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Kenapa tidak mau taat sama Allah? Kan Tuhan yang Maha Esa cuma Allah. Bahkan diabadikan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Enggak ada konsep Tuhan lain yang esa kecuali Islam. Enggak ada yang lain. Nah, jadi saya sebagai lawyer tidak bermaksud mau provokasi, tapi ketika HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, saya bela. Saya tampil di sidang Mahkamah Konstitusi. Apa yang membuat mereka dibubarkan? Melanggar Pancasila. Sila keberapa? Enggak ada yang bisa. Kalau jujur mau melanggar Pancasila, sila pertama itu cuma punya agama Islam, yang lain enggak. Jadi kalau mau dibubarin yang lain itu lah dibubarin, bukan kan begitu begini. Sederhana. Dilakukan polisi sih.
Tapi polisi mau laporin lagi Udah pensiun dah. di Mabes lagi. Nah, tapi waktu saya diinterogasi, kenapa begitu? Nah, buka pakai tolong Pak. Siapa namanya? Surat Al-Maidah 72, 73, ya, 116, 117. Itulah yang diajarkan Isa, itulah Injil. Pas saya biar lebih kedengaran. Sudah ada ya, silakan. Coba ayat 72 dulu. Ini namanya tadabur ya. Saya tidak menafsirkan Quran. Saya mentadaburi. Jadi Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran juga. Jadi tadabur itu kita mengambil fungsi dari Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Ada 3. Sebagai penjelas, sebagai petunjuk, kemudian dia sebagai pembeda furqan. Itu ada di surat Al-Baqarah 185 gitu. Nah, jadi kita nggak katanya orang, nggak kata profesor aku, Quran. Coba. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. 73. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab. Terus yang diajarin Isa apa sih? 119. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Nah, sebentar. Allah berfirman kepada Isa. Itu namanya apa? Injil. Ini Injil. Kan Allah berfirman kepada Isa. Kejadian ini 600 tahun sebelum Muhammad lahir. Dan sebelum space and time itu, ruang dan waktu yang berbeda jauh. Tapi kualitas informasinya luar biasa, nggak ada yang bertentangan dengan akal sehat, nggak ada yang bertentangan dengan fakta-fakta. Nah, apa firman Allah kepada Isa? Lanjut. Wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang baik. 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi kesimpulannya yang diajarkan Isa, tauhid, sembahlah Allah Tuhanku, nggak ada ajaran Trinitas. Nah, setelah saya kaji secara sejarah, yang ngajarin Trinitas namanya Santa Paul. Jadi si Paul yang ngajarin, si Paul. Dan mereka karena itu, saudara-saudara, bacalah Al-Quran ini sebagai informasi yang original. Nggak ada kekeliruan yang Al-Quran ini.
nggak bertentangan dengan fakta sejarah sampai hari ini. Ingat loh, ini udah ribuan tahun ya Al-Quran ini, gitu. Tapi hingga hari ini tetap up to date. Informasi mana yang bisa bertahan seperti ini? Nggak ada lewat ini. Nggak mungkin orang Muhammad kagak ada kok. Waktu firman Allah kepada Isa, jauh 600 tahun sebelum itu. Jadi poin pentingnya bagi kita itu dalam beragama itu ada 3. 1, jangan bertentangan dengan akal sehat. 2, jangan bertentangan dengan fitrah. Fitrah itu hanif antara lain, cenderung kepada kebenaran. Manusia nggak ada yang mau salah. Manusia maunya jujur, maunya benar, maunya adil, atau diperlakukan itu. Nggak ada manusia kalau mau diperlakukan tidak adil. Nggak ada. Nah, Islam memenuhi itu, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertabrakan dengan hanif, dan yang ketiganya adalah agama itu harus membahagiakan hati kita. Nggak bisa dalilnya ada ya. Coba buka surah Al-Arab surah 13 ayat 2 Arab. Kalau Al-Arab setuju Arab ya. Jadi itu inti kebahagiaan manusia di seluruh dunia. Mau siapapun agamanya pasti butuh itu. Apa itu? Ya, 13:28. Nah, Arab dulu, Arab. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Itu Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. di dunia siapa yang nggak mau tentram hidupnya? Nggak ada semua. Dia mau tentram mati minum mabuk katanya. Itu kan nyari penyakit. Jadi kalau mau kamu jiwanya tenang, banyak ingat Allah, zikrullah. Praktekin aja kalau nggak percaya. Ini pasti benar. Oleh karena itu, agama itu harus menenteramkan jiwa, jangan bertentangan dengan akal sehat, dan tidak bertentangan dengan hadis. Nah itulah saudara, satu contoh yang menarik dalam kita berbangsa. Tapi ngerinya saudara, rejim Jokowi ini justru menghilangkan pelajaran agama, diganti dengan dipengerti. Tapi nggak ada yang protes saya ya lagi di negeri kita ini kemana coba? Ngeri. Nanti kalau udah begini, azab Allah datang, bisa mengenai siapa saja. Yang diam-diam saja, enak aja, nggak mau ikut politik, jikir-jikir aja, dia pikir dia kena. Bagaimana bisa kena sistem? Ente kalau keluar dari sini pakai airport atau apa nggak? Beli bensin nggak? Beli apa nggak? Yang menentukan harga bensin, harga beras, harga segala macam itu politik, mekanisme politik. Di tingkat sini DPRD, tingkat pusat DPR RI. Nah bayangkan kalau presiden dan DPR-nya brengsek, bagaimana? Jadi jangan yang nggak peduli soal politik, jangan. Ini kepentingan kita bersama. Karena kita tinggal di Indonesia, sistemnya kayak begini. Oleh karena itulah, apa yang kita bisa buat? Yang pertama, program kita itu ASI. A-nya Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak. Ini perintah Allah. Kalau kita nggak mau bangkrut, coba surat 35 ayat 29. Jadi ASI itu Al-Quran, sholat, infak. Ya, tijaro lam tabur. Dia satu bisnis yang nggak akan rugi. Nah kita nggak pernah ngerti apa hubungan baca Quran dengan bisnis, apa hubungan sholat dengan bisnis, apa hubungannya infak dengan bisnis. Kita nggak paham. Allah kasih tahu, kalau kamu tidak mau bangkrut,
pakai ASI. Ya baca. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menempatkan sebagai sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Nggak akan rugi. Artinya hidup Anda nggak bangkrut. Coba deh di keluarga terapkan ASI, bahagia. Ya. Jadi pimpin Indonesia ini sebenarnya tidak terlalu sulit kalau pakai Al-Quran. Suruh bikin aja, kan janjinya presiden itu harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdaskan dong bangsa ini dengan Al-Quran, cerahkan dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran betul-betul dipahami dengan baik, dimengerti tadabbur dengan baik, wah sebentar kemakmuran, kejayaan bangsa Indonesia ini pasti terjadi. Karena kita mayoritas terbanyak di dunia ini. Surat 35, surat Fatir, ayat 9. Jadikan program. Nah kalau mau, Pak Said, jadi jangan saya kesini cuma sambil. Insya Allah saya bersama sahabat saya Abidun, mana dia? Ada di mana? Sini. Ini Ustaz, saya selalu bersama beliau itu. Dulu sama-sama di HMI. Ya. Saya ketua HMI tahun 86-88 se-Indonesia. Nah, ini dulu dari mana? Dari PTI. Mana tadi? Kenapa saya panggil dia? Karena dia ini pakar ASI. Dalam ilmu itu harus jujur, nggak boleh klaim-klaim. Silakan. Bagaimana ASI?